Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng dalam acara bincang-bincang tentang negara dan politik. Nah, kali ini saya mau bicara tentang Republik Guinea atau Republik Guinea. Kira-kira siapa yang pernah mendengar tentang Republik Guinea ini? Hampir semua kita barangkali tidak pernah mendengar tentang Republik Guinea. Di mana tempatnya? Kira-kira apa yang sedang menjadi masalah di sana atau apa yang sedang terjadi dan bagaimana relevansinya dengan kita di Indonesia? Tiba-tiba tanggal 5 September yang lalu ada berita yang mengejutkan dari Republik Guinea, mantan jajahan Perancis, yang membuat berita internasional dan juga berita di media nasional kita. Apa? Yaitu ada terjadi kudeta di Republik Guinea ini. Dan kudeta itu juga punya relevansi dengan apa yang terjadi di Indonesia. Nah, begini ceritanya. Jadi Republik Guinea ini adalah sebuah republik di Afrika Barat, di Teluk Guinea. Teluk Guinea ini ada beberapa negara di sana memang. Ada Republik Guinea, ada juga Guinea-Bissau, ada juga Guinea Ekuatorial, karena memang letaknya di garis khatulistiwa, ekuator. Nah, itu juga yang kemudian kata Guinea ini yang juga digunakan untuk nama Papua New Guinea. New Guinea itulah, bacanya New Guinea. Karena ketika penjelajah Spanyol menemukan Papua bagian sebelah timur, mereka melihat kok mirip-mirip dengan, ya, dianggap melihatnya orang hitam kan, lalu kemudian mirip-mirip dengan orang hitam yang ada di daerah Guinea. Maka kemudian dinamakan Papua New Guinea. New Guinea, Papua New Guinea, Guinea itu. Jadi tanggal 5 September yang lalu terjadi kudeta di Republik Guinea ini yang dulu merupakan jajahan Prancis. Tetapi kenapa menjadi berita dan menarik bagi kita di Indonesia untuk membahasnya adalah bahwa kudeta itu dilakukan oleh sekelompok militer di sana setelah terjadinya amandemen konstitusi yang memberikan kesempatan bagi Presiden Alpha Conde untuk menjalani atau menjabat masa jabatan ketiga. Sebelumnya memang konstitusi dari Republik Guinea hanya membatasi 2 masa jabatan bagi presiden. Jadi Alpha Conde ini sudah menjadi presiden 1 kali masa jabatan 5 tahun sejak 2010 sampai 2015. Setelah itu lanjut lagi sampai 2020. Nah, 2019 dia memaksakan adanya amandemen konstitusi untuk memberi kesempatan kepada presiden untuk menjabat masa jabatan ketiga. Dan dalam rangka amandemen konstitusi tersebut, penentangan rakyat luar biasa terhadap amandemen konstitusi yang memberi kesempatan, ya kira-kira samalah bahwa power tend to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. Dan semakin panjang masa jabatan presiden, tentu saja kemungkinan untuk menyalahgunakan kekuasaan itu juga semakin besar. Dan karena itu rakyat di Republik Guinea menganggap bahwa amandemen konstitusi itu bertentangan dengan semangat reformasi di Guinea juga, yang intinya adalah pembatasan masa jabatan presiden 2 kali saja. Nah, cuma Presiden Conde sudah 2 kali nih, tapi masih mau lagi. Maka dibuatlah amandemen konstitusi itu. 800 orang lebih, atau sekitar 800 orang, meninggal dunia, tewas. Karena clash antara rakyat yang memprotes terhadap amandemen konstitusi tersebut
dengan pihak yang berwajib di sana, itu polisi dan tentara tentu saja yang berhadapan-hadapan dengan pemrotes terhadap amandemen konstitusi tersebut. Tetapi karena parlemen dikuasai oleh orang-orang yang setia, mungkin juga cari muka, atau juga mau menjorok ke Presiden Condé, maka terjadi clash, dan 2019 itu sekitar 800 orang tewas sekedar untuk mempertahankan dan menggolkan amandemen konstitusi yang ditentang oleh rakyat. Yang terjadi kemudian adalah amandemen konstitusi berhasil digolkan, presiden boleh lagi menjabat 3 kali, kemudian digelar pemilihan umum, di mana sudah bisa diperhitungkan Presiden Condé menang lagi, sehingga menjabat lagi untuk jabatan ketiga 5 tahun. Nah, persoalannya tidak selesai. Mungkin saja presiden bisa memaksakan amandemen konstitusi. Presiden juga bahkan bisa membuldoser mereka yang menentang amandemen konstitusi tersebut. Presiden juga bahkan bisa mengatur sehingga pemilu dimenangkannya lagi. Tetapi rakyat yang tidak puas itu, yang mungkin tidak berani mengajukan protes, yang berani mati, maka kelihatannya berjalan mulus. Tetapi persoalannya adalah militer di Guinea yang juga punya sejarah untuk melakukan kudeta di sana, melihat bahwa terutama mengatasi pandemi, ternyata pemerintah gagal dan ketidakpuasan rakyat semakin kuat, ada kesempatan untuk melakukan kudeta dan didukung oleh rakyat. Sehingga tanggal 5 September kemarin, Letnan Kolonel Mamadou Doumbouya, tidak salah sebutannya, saya tidak tahu, mungkin salah, Mamadou Doumbouya, yaitu komandan pasukan khusus di Guinea, kemudian melakukan kudeta, mengambil alih pemerintahan, dan kemudian menurunkan Presiden Condé. Yang menarik dan ironisnya adalah Presiden Condé yang memenangkan 3 kali amandemen konstitusi di parlemen dan memenangkan pemilihan umum yang untuk ketiga kalinya, ketika terjadi kudeta, dan ini yang kemudian kita lihat sangat ironis, yang kemudian muncul di berita-berita internasional, CNN, BBC dan segala macam, bagaimana rakyat turun ke jalan secara massal bergembira menyambut kudeta militer tersebut. Kan ini lucu dalam sebuah negara demokrasi. Mestinya kudeta militer ditentang oleh rakyat. Yang terjadi adalah rakyat Guinea turun ke jalan bersorak-sorak menyambut kudeta militer tersebut. Ini ironis dalam negara yang sebenarnya sudah masuk dalam demokrasi. Mereka menyambut tentara yang melakukan kudeta karena mereka menganggap bahwa Presiden Condé adalah presiden yang memaksakan kehendaknya, yang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan bulldozer terhadap melawan kehendak rakyat dalam amandemen konstitusi, memperpanjang masa jabatannya dan mengatur sehingga pemilu kemudian dimenangkannya pula. Nah, sekarang apa relevansinya bagi kita di Indonesia? Di Indonesia sekarang ada juga berbagai macam sinyalemen tentang perpanjangan masa jabatan presiden untuk ketiga kalinya dengan melakukan amandemen konstitusi. Persis yang dilakukan oleh Alpha Condé di Guinea.
memberi kesempatan presiden menjabat tiga kali masa jabatan karena dianggap kalau 2 masa jabatan kurang. Nah, di Indonesia, walaupun Presiden Jokowi mengatakan secara publik, mengatakan tidak mau, mengatakan bahwa tidak berpikir ke situ, tidak setuju, tetapi ada juga sinyalemen-sinyalemen yang di mana ketika bertemu dengan pimpinan MPR, beliau mengatakan bahwa amandemen konstitusi adalah ranahnya MPR. Itu bisa saja diartikan oleh MPR bahwa kalau begitu MPR bisa melakukan amandemen konstitusi, termasuk berbagai macam isu-isu, salah satunya adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Mudah-mudahan tidak begitu. Tetapi hati-hati. Pengalaman di Guinea adalah hati-hati. Pasti akan ada penentangan dari rakyat. Paling tidak dari Partai Demokrat. Pasti berada di depan untuk menentang amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Dan rasanya kalau kita lihat polling-polling selama ini tentang amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden, hampir seluruh rakyat tidak setuju. Tapi sekali lagi, apa yang dirasakan oleh rakyat belum tentu sama yang dirasakan oleh mereka yang ada di parlemen. Karena koalisi pemerintahan di Indonesia sekarang ini, koalisi pemerintahan yang mendukung Presiden Jokowi, itu tinggal Partai Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan. Dengan begitu, kursi yang di parlemen itu sudah sekitar 80% lebih di tangan Presiden. Paling tidak di tangan koalisi pemerintahan yang mendukung Presiden. Untuk melakukan amandemen konstitusi, 2/3 anggota MPR, di mana juga ada DPD, tinggal menambah 3 orang atau 4 orang anggota DPD, sudah bisa menggolkan amandemen konstitusi. Termasuk isu memperpanjang masa jabatan presiden. Kalau kemudian itu benar-benar dikehendaki. Sehingga secara hitungan-hitungan di atas kertas, bisa dilakukan oleh presiden dan ataupun orang-orang yang mendukung presiden di parlemen, di MPR. Pertanyaannya apakah itu dikehendaki rakyat? Jangan sampai terjadi yang seperti di Guinea. Dalam situasi seperti di Guinea, selalu ada tokoh-tokoh, kelompok-kelompok, termasuk militer, yang mencari sekali lagi, kalau memang ingin berkuasa, mencari celah di mana ada kesempatan menurunkan kekuasaan, menjatuhkan kekuasaan itu. Kalau kami dari Partai Demokrat, tentu saja kita tidak ingin ada pemerintahan jatuh di tengah jalan. Kita ingin semua berakhir pada masa jabatannya dan selesai sesuai dengan konstitusi. 2 kali cukup. Tapi kalau kemudian tidak belajar dari apa yang terjadi di Guinea, segala sesuatu bisa terjadi. Hati-hati. Mari belajar dari apa yang terjadi di Guinea. Daripada kita harus terantuk pada batu yang sama, ia membuat Guinea sekarang terantuk. Dan itu satu hal yang sulit dibayangkan. Tapi bukan tidak mungkin. Rakyat Guinea bersorak-sorak mendukung kudeta militer tersebut. Ya, kalau Indonesia kita harapkan itu tidak terjadi. Kita harapkan sudahlah semua kita sesuai dengan konstitusi yang ada sekarang. Tidak perlu berupaya mengubah konstitusi untuk kepentingan kekuasaan semata. Mari kita berpikir tentang bagaimana bersama-sama pemerintah dengan rakyat untuk menghadapi pandemi ini sehingga kita semua bisa selamat keluar dari musibah ini. Demikian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.